Ayo nyicil nggar titik. Aku gak mbantah, gak ngongkon ya apa mek sembarang kula kudu dihitung meneh rek. Harus ada muhasabah dalam hidup. Rekapitulasi. Janjane Gusti Allah ki ngongkone sak minggu pisan kon kudu rekap rek. Kok evaluasi kelakuanmu iku sak minggu pisan pas dina Jumat. Asline niku. Mulane nyambut gawe asline nek cara tuntunane Allah iku mulai dina Ahad hari pertama. Terus Senin, Selasa, Rebu, Kemis kudune nek nganggo bahasa kan Ahad 1, Isnin 2, Selasa 3, Arbi'a 4, Khamis 5, nek 6 kudune sita. Tapi karo dina Jumat itu duduk dina sita tapi Jumat. Jumat itu urusannya dengan ngelompok jamaah, jemaat, jamiyah dan seterusnya. Jadi 5 dina nyambut gawe, hari ke-6 ngelompok. Ya apa rek wingi sawahe rek? Ya apa rek dagangmu rek? Aku iso ngewangi apa rek? Aku njaluk tulung apa rek? Itu dina Jumat mari Jumat nih kalau runding rong jam, 3 jam sampai mari ngono asar bareng, iku direkap semua. Mungkin di kantor Kodim bisa itu Pak, di setiap Jumat itu dievaluasi kerja selama 5 hari sebelumnya. Cuman memang kita terlanjur sudah dipengaruhi untuk menyebut Ahad itu menjadi Minggu. Wis kadung wis apa meneh, wis gak apa-apa wis. Dan nyambut gawe ini mulai Senin ya apa sing jelas Ahad iku 1 nyambut gawe ini kok pas nomor 2 ngono. Mbok kudune nyambut gawe iku mulai Ahad. Engko jemuah ngelompok dievaluasi cek iso luwih apik mben. Mari ngono Sabtu merenung dhewe-dhewe ndek omah mulai Ahad nyambut gawe ngono rek ya. Asline ngono iku rutenya. Nah, setahun sekali itu ada rute untuk internasional. Awakmu dikongkon lunga kaji, terus engko nanti sebelum jumroh di situ kamu sering banyak kesempatan untuk ngelompok ndek kono merundingkan. Ya apa iki Islam di dunia iki? Nah, itu ketika sambil ngenteni giliran jumroh kita bisa kelompok di situ, tapi dilarang ngelompok di kono onoke mek blonjo shopping. Kudune wong sak donya ngelompok, wong gurung karuan iso ngelompok terus mumpung ngelompok kudune lak rundingan. Nah, itu. Apa sebabnya gak oleh ngelompok karo pemerintah Arab Saudi? Kuwatir wong-wong kok duwe inisiatif sing gak nek rundingan. Misale Mekah Madinah iku tek sapa rek? Tek negara Arab ta tek wong sak donya? Minimum tek wong Islam sak donya nggih mboten. Kudune sing ngurusi itu Arab Saudi ta Badan Otorita Islam Internasional. Badan Otorita. Nah, iku lak berarti pangane kerajaan Arab lak entek iku lak. Nah, iki nyambut gawe gak atik lapo-lapo wong teko-teko dhewe. Kari nrimo devisane kok saiki kate direbut mulane wingi rene ratumu iku. Kepingin aja sampai Indonesia ide-ide karo Iran sebab Iran iku sing usul ceke Mekah Madinah iku dadi dheke wong sak donya ngono lho. Mulane kuwatir, mulane rene ngono. Terus kon selfie to karo Raja Salman wingi. Ya gak apa-apa lah manjane gak tau kepethuk raja ya. Tuh. Jadi ngono rek ya, tapi iki mek menggok tidak gak ngurusi raja Arab kan masalah wis. Sing penting uripmu beres, awakmu tetep siratal mustaqim ngono lah ya. Keadaan di njopo terserah gak apa-apa, sing penting awakmu tetep urip apik, tetep urip pada jalan yang benar. Ngono ya, oke. Aku iseng-iseng kepingin takon ngene. Aku biyen rek, anakku lahir, mari sabrangku lahir Mbak Naya jenenge, tapi oleh Allah sebelum lahir dari perutnya Mbak Via diambil oleh Allah, jadi lahir dalam keadaan sudah meninggal. Itu di Jakarta, mari ngono dikai ganti karo Gusti Allah Mbak Haya. Waktu lahir aku ngumumno ndek koran Jogja, telah lahir anak kami bernama Akila Fadia Haya di Rumah Sehat PKU Muhammadiyah. Ngono. Terus di halaman pertama aku pasang iklan. Terus mari ngono adikne Haya jembar lahir, aku ngomong telah lahir putra kedua kami jembar tahta alhamdulillah di Rumah Sehat PKU Muhammadiyah. Tapi yo gak ono wong mikir kok rumah sehat.
Sing ketiga yang ngono, ana ya Allah rampak mayesa terlahir di rumah sehat TK Muhammadiyah. Aku pengen takon cocoke ku rumah sehat atau rumah sakit cerai. Kon niku wis lara kok gawa nang rumah sakit. Ya tambah lara lah kan. Iki janjane ya apa sih urusane iki ya? Ya saiki dipikir ngono tok ae lho. Ayo digawa nang rumah sehat ceke. Sehat wong anjane lara, ayo digawa nang rumah. Lah kon niku wis lara kok gawa nang rumah sakit lho ya apa sih kon niku? Iku nek dipikir-pikir lak ngono ah. Ya. Ya tapi monggo Mas dirubah, monggo gak dirubah ya kebacut. Lah ya wong kene iki lara wis lara adane. Kok tambahi mlebu gedung rumah sakit. Waduh lara temen aku iki ngono. Nggih ta mboten? Itu masalah psikologis kepada anak yatim. Anak yatim iku kok tampung ceke gak yatim. Ojo digedhek-gedhekno rumah yatim. Lho kon niku wis yatim kok yatim-yatimno meneh. Gunane kon niku menampung anak yatim ceke gak yatim, ceke dhewe merasa duwe wong tua, tambah kok rayakan panti asuhan anak yatim. Terus jadi arek angger mulai sekolah yatim aku rek. Ya apa arek iki. Alah ya wis gak apa-apa anjene ya apa ya. Dadi sakno arek engko sampai tuwek kan begitu mulai sekolah langsung ketok meneh. Kan tiap hari menjadi memori sampai mancep, sampai nemplek, sampai menyatu dengan urat sarafnya, akhirnya sampai tuwek dek merasa yatim. Kita mboten. Justru harus kita hindarkan kata yatim itu dari psikologi mereka, mestine ngono rek, tapi wis kadung. Wong Indonesia itu gak masalah yatim gak yatim kate lapo ngono deh gitu ya. Itu gak harus ada yang berani merintis. Itu sama dengan kata pemerintah. Kok pemerintah itu ya apa karepe? Misalnya Mas Ipung punya orang yang membantu mengerjakan di dapur, listrik segala macam itu kan dibayar sama Mas Ipung, gitu. Ada yang mengatakan itu karyawan, ada yang mengatakan pembantu rumah tangga, ada yang mengatakan busopo ya, jenenge ya. Tapi kan orang yang ditugasi dan diberi fasilitas alias digaji untuk mengurusi sesuatu. Nah, sing kok maksud pemerintah iku Mas Ipunge ta wong sing dikongkon iku Mang? Mas Ipunge, pemerintah. Ayo mikir. Pemerintah saiki iki lho. Jokowi, menteri, gubernur, iku Mas Ipunge apa sing dikongkon ngurusi dapur? Lah kok jenenge pemerintah? Mosok Mas Ipung, endi pemerintah Mang? Kon rene iki lho, banyune rada macet, mosok ngono. Lah gak. Sing pemerintah lah Mas Ipung ajane. Nggih napa mboten? Ah, dadi kapan-kapan rek engko nek awakmu nyebut pemerintah itu diganti pengurus kayak apa ngono ya. Nek pengurus cek rada netral, nek pemerintah lah wong sing gayane merentah. Lah kon niku dibayar kok merentah iku lho. Kok cisaknone rakyat iku wis bayar di perintah. Ngono ya rek ya. Lah lucu meneh ta Indonesia. Memang ini negara yang sangat lucu. Aku gak mureng-mureng lho iki. Aku mek ngono tok lho kan. Ngono tok. Nek aku upama aku iki jin ngono tak liwati nang istana. Pemerintah niye. Sawak saking duduk jin ngono ae. Ngono ya oke. Assalamualaikum. Selamat datang di Pewaling Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih berikut ini ulasan, rangkuman, dan pointernya.
Hari adalah sebuah unit waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi pada porosnya sendiri. Satu hari terdiri dari siang dan malam. Sebagian besar dari manusia sekarang mengenal hari menjadi 7 bagian. Bahkan, sejak kecil kita diajarkan bahwa jumlah hari itu ada 7, yakni Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terakhir Sabtu. Bahkan kami teringat saat kecil, guru menyanyikan nama-nama hari dalam bermacam-macam bahasa, mulai dari bahasa Indonesia, Inggris, sampai Arab. Tidak lain itu bertujuan untuk mudah dihafal dan enak didengar. Orang luar sendiri mengenal hari terbagi menjadi 7, yakni Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Saturday. Sejauh ini, informasi menyebutkan manusia mengenal jumlah dan nama-nama hari itu melalui warisan suku Maya. Banyak fosil-fosil dan peninggalan dari orang dahulu yang menggambarkan bahwa bumi adalah sebuah benda keras berbentuk bola yang bergerak, yang terletak di tengah semacam kotak Cina dan terdiri dari 7 bola tembus pandang yang berputar. Masing-masing batas luar bola itu terdapat matahari, bulan, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Benda-benda langit ini telah diketahui oleh para pendeta kawasan Mesopotamia kuno sekitar 5000 sebelum Masehi. Bahkan, orang Nusantara sudah mengetahui jauh dari itu. Namun, kita tidak akan membahas detail perihal ini. Kita hanya akan fokus belajar dari apa yang Mbah Nun kemukakan dalam video ini. Selanjutnya, singkatnya, dari zigurat atau monumen yang sekarang kita kenal, suku Mesopotamia selalu mengawasi langit untuk mengetahui perhitungan waktu dan musim. Mungkin karena pada hakikatnya kita adalah hamba, maka mereka pun ingin mencari tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka. Maka akhirnya mereka berpikir bahwa benda-benda langit tersebut dirasa memiliki kekuatan dan berpengaruh terhadap kehidupan mereka di bumi. Maka lambat laun mulailah muncul praktik menyembah benda-benda langit tersebut. Dari sini pula muncul konsep hari yang 7 sebagai akibat dari menyembah satu Tuhan satu hari. Karena itu, nama-nama hari yang 7 terkaitkan dengan nama-nama Tuhan atau dewa yang ada di langit tersebut. Hal ini mengacu dari penamaan hari dalam bahasa Eropa. Mereka menamai sebagian besar hari menurut nama dewa-dewa, seperti hari matahari menjadi Sanandeg atau Sunday, Minggu, hari bulan dinamakan Monandeg atau Monday, Senin, hari Mars menjadi hari Theo yang menjadi Tuesday atau Tuesday, Selasa, nama dewa Woden diberikan menjadi Wednesday, Rabu, hari Jupiter, dewa Guntur menjadi hari Guntur, dewa Thor, dan ini menjadi Thursday, Kamis. Hari berikutnya dinamakan Frigg, istri dewa Odin, dan oleh karena itu kita mempunyai Friday atau Jumat. Hari Saturnus menjadi Saturday, terjemahan dari bahasa Romawi, dan kemudian menjadi Saturday atau Sabtu. Karena dari semua benda-benda langit itu, maka matahari adalah benda yang paling mengesankan. Karena dari semua benda-benda langit itu, matahari adalah benda yang paling mengesankan, maka timbul pula kepercayaan bahwa matahari merupakan dewa tertinggi dengan bermacam-macam sebutan, Ra, Zeus, Indra, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam bahasa Spanyol dan Portugis, hari pertama yaitu hari matahari disebut hari Tuhan, Domingo yang memberi nama kita nama hari Minggu.
Garis besarnya adalah nama hari berasal dari matahari karena orang dulu menyembah matahari. Kurang lebih itu sedikit sejarah tentang hari yang berlangsung di dunia sekarang ini. Sementara dalam Islam, sedikit sejarahnya adalah bangsa Arab kuno mula-mula membagi satu bulan menjadi 3 jangka waktu. Setiap bagian itu terdiri atas 10 hari yang namanya adalah Gurar, Nufal, Pusa, Usar, Bid, Dura, Zulam, Hanadis atau Duhem, Da'adi, dan Mihak. Seiring dengan berjalannya waktu, bangsa Arab kemudian memodifikasinya. Maka dari itu, setiap bulan terdiri atas kelompok 7 harian atau pekan. Berlainan dengan penamaan bulan atau tahun, nama-nama hari dalam kalender Arab mengikuti kaidah urutan. Hari pertama disebut sebagai yang ke-1 atau awal. Hari-hari sesudahnya adalah Ahwan, Jubar, Dubar, Mu'nis, Aruba, dan Siar. Nama-nama itu disempurnakan lagi kemudian ketika Islam muncul. Nama-nama itu kemudian disempurnakan menjadi Ahad, Isnain, Sulasah, Arbi'ah, Khamis, Jumu'ah, dan As-Sabat. Singkat cerita, ketika Islam diterima di Nusantara, kemudian menjadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Poin selanjutnya adalah setelah kita sedikit mendapat referensi tentang sejarah hari terbagi menjadi 7, selanjutnya kita membahas poin-poin yang Mbah Nun kemukakan dalam video ini. Poin pertama adalah Mbah Nun mengajak bermuhasabah atau merekapitulasi kembali setiap hal. Contohnya adalah nama-nama hari yang selama ini kita hafal. Apakah kita mengerti epistemologinya ataukah hanya menghafalnya saja tanpa paham apa makna darinya? Intinya, Mbah Nun mengungkapkan bahwa nama hari dalam Islam itu ada maksud dan juga anjuran dari Allah. Salah satu contohnya adalah hari dalam Islam dimulai dari Ahad. Ahad artinya adalah 1, Isnain artinya 2, Sulasa artinya 3, Arbi'ah artinya 4, dan Khamis itu artinya 5. Sementara hari ke-6 adalah Jumu'ah yang artinya berkumpul, dan yang terakhir adalah Sabat yang artinya menetap. Artinya adalah setelah kita bekerja, beramal, beribadah, atau apapun saja, dari hari pertama sampai hari ke-5, maka selanjutnya kita berkumpul untuk mengevaluasi, merundingkannya, atau untuk bermuhasabah. Kemudian, setelah kita berkumpul dan melakukan evaluasi, maka kemudian pada hari selanjutnya, yakni hari Sabtu, kita dianjurkan untuk menetap supaya kita merenunginya. Kemudian hari Ahad barulah kita kembali bekerja atau beraktivitas kembali. Intinya, menurut Mbah Nun, seharusnya rutenya seperti itu. Bukan justru seperti yang berlangsung sekarang, yakni kembali beraktivitas pada hari kedua alias Senin. Poin selanjutnya adalah Mbah Nun juga menginformasikan bahwa puncaknya nanti adalah semua hasil dari evaluasi yang diperoleh setiap hari Jumat itu, maka dibawa untuk dimusyawarahkan dengan lebih luas secara internasional, yakni saat haji, lebih tepatnya saat berkumpul menunggu giliran jumroh. Namun sayangnya, menurut Mbah Nun, hal itu dilarang oleh pemerintah Arab. Salah satu alasan yang Mbah Nun kemukakan adalah mereka takut kalau ada gagasan begini. Mekah dan Madinah seharusnya bukan milik Arab, tapi milik semua umat manusia atau minimal miliknya umat Islam. Oleh karenanya, maka seharusnya yang ngurusin Mekah dan Madinah seharusnya adalah orang Islam, bukan pemerintah Arab.
Hasil musyawarah seperti itulah yang ditakutkan oleh mereka karena mereka sangat takut mata pencaharian mereka hilang. Karena selama ini tinggal diam saja sudah berbondong-bondong pergi ke Arab, tinggal duduk manis sembari menerima devisa saja. Bahkan Mbah Nun juga mengungkapkan bahwa alasan Arab Saudi membenci Iran salah satunya adalah karena Iranlah satu-satunya negara Islam yang pernah mengusulkan bahwa seharusnya Mekkah dan Madinah dikelola oleh Badan Otoritas Islam Internasional. Poin selanjutnya, Mbah Nun bercerita bahwa setiap beliau dikaruniai anak, beliau selalu membuat iklan di koran Jogja. Halaman pertama memuat, "Telah lahir anak pertama kami, Akila Fadia Haya di Rumah Sehat PKU Muhammadiyah." Begitupun dengan anak-anak beliau selanjutnya. Tapi menurut Mbah Nun, tidak ada yang pernah mau berpikir kenapa kok rumah sehat? Padahal itu hal yang sangat penting karena itu soal psikologi, di mana orang sakit seharusnya dibawa ke rumah sehat, bukan justru rumah sakit. Mungkin maksud dari psikologi yang Mbah Nun kemukakan adalah kesehatan juga bisa berasal dari diri kita sendiri. Kalau kita berpikiran positif, maka itu akan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Oleh karena itu, maka saat kata-kata sakit mempengaruhi alam bawah sadar kita, otomatis akan mengganggu orang yang sedang sakit. Karena seharusnya, karena dia sakit, maka harus dijauhkan kata-kata sakit dari diri orang yang sedang sakit itu agar psikologinya baik. Intinya, menurut Mbah Nun, itu soal psikologi. Sama halnya dengan anak yatim. Anak yatim itu kamu tampung supaya dia tidak lagi yatim, bukan justru dirayakan. Panti asuhan anak yatim. Menurut Mbah Nun, kasihan psikologinya nanti. Setiap hari dia membaca tulisan itu hingga besar tertanam pada dirinya bahwa dia adalah anak yatim. Intinya, menurut Mbah Nun, seharusnya mereka itu kita tampung, itu supaya mereka merasa memiliki orang tua sehingga tidak lagi merasa yatim. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.